Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bidan Juju di ngobrol pagi. Oke, pagi ini saya akan ngejelasin tentang periksa ibu hamil ke posyandu, atau periksa ibu hamil nggak harus ke posyandu aja, boleh ke BPM-nya Bidan Juju juga, boleh ya. Ya, periksa ibu hamil itu diwajibkan. Setiap ibu hamil itu sekarang harus 6 kali periksa ya. Ya, yang pertama itu 2 kali pas trimester pertama. Trimester pertama itu usia berapa, Bu? Dari usia 0 bulan sampai usia 12 minggu itu disebutnya trimester pertama. Kalau trimester kedua dia cuma 1 kali. Trimester kedua tuh kapan? Dari 12 minggu sampai 24 minggu itu trimester kedua. 3 kali dilakukan pada trimester ketiga. Trimester ketiga itu kapan? Pada usia 24 minggu itu sampai 41 minggu atau 40 minggu ya. Pokoknya targetan ibu bidan itu 40 minggu lahir, tapi bukan paksa lahir ya Bu, hanya sekedar tafsiran lahir. Bisa mundur, bisa juga naik. Oke? Apa aja sih yang diperiksa ketika harus 6 kali itu? Nah, pemeriksaannya itu yang pertama pasti kita diukur timbang ya. Tinggi dan berat badan. Tingginya berapa? Kok diukur tinggi badan, Bu? Ya, diukur tinggi badan itu ibu bidan biar mematok dia untuk kenaikannya berapa kilo. Nanti untuk prediksi aman dan tidak amannya ada juga di sana ya. Ya, di berat badan sama di tinggi badan. Oke. Tinggi badan ibu menentukan status gizi. Iya, betul. Karena tinggi badan ibu itu menentukan dia akan segede apa badannya. Kalau pendek kayak ibu bidan nggak mungkin kan badannya gede gitu. Langsung minimal BB sebanyak 9 kilo atau 1 kilo setiap bulannya. 9 kilo itu selama kehamilan, atau 1 kilo setiap bulannya, itu kenaikan berat badan. Langsung yang kedua, pemeriksaan yang kedua yaitu tekanan darah. Pasti tekanan darah dipantau. Kenapa Bu Bidan dipantau tekanan darah? Karena tekanan darah itu apabila kelainan dalam kehamilan itu adalah ketika tekanan darahnya naik. Ketika tekanannya, jadi pas hamil dia naik, ketika hamil mah dia normal saja. Nah, itu sebuah kelainan. Nah, itu bisa dipantau, makanya dilakukanlah tensi darah atau ukur tekanan darah. Tekanan darah normal berapa? 120/80. Apabila kurang juga nggak masalah, 90 masih dianggap normal. Tapi kalau di atas 120 itu kita nanti ada penentuan yang lainnya untuk kelainan yang lainnya ya. Langsung yang ketiga, nilai status gizi yaitu ukur lila. Jadi si ibunya diukur lilanya. Dia biasanya ibu bidan ngukur lila ya. Lila itu apa? Lingkar lengan atas ya. Lingkar lengan atasnya berapa senti? Nah, itu juga ada ukurannya. Kalau kurang dari 23,5, ibu dinyatakan kek. Apa Bu bidan kek itu? Kekurangan energi kronis. Nanti resiko si bayi lahirnya itu dia akan kecil atau BBLR. Yang keempat, ukur tinggi pundus. Ukur tinggi pundus apa? Biasanya perutnya si ibu diukur. Ibu, kemudian kok perut saya diukur-ukur sih, mau diapain ya? Itu ukur tinggi pundus itu untuk melihat perkembangannya, apakah perkembangan setiap bulannya berkembang atau tidak si janin. Ketika ibu bidan mendapatkan kelainan ketika ngukur, misalkan dia tingginya terlalu gede, pasti ibu bidan menyerahkan untuk USG karena untuk memantau berat badannya berapa. Langsung yang kelima, tentukan presentasi janin. Presentasi itu dia itu kepala kah di bawah atau bokong kah di bawah, itu presentasi. Dan juga detak jantung janin atau DJJ yang didengarkan itu, yang bersuara itu mendengarkan detak jantung. Detak jantung juga ibu bidan tahu normanya seperti apa, bagusnya seperti apa. Kalau di atas 160 berarti itu udah mulai aware ibu bidannya harus ngapain. Kalau di bawah 120 juga sama, ibu bidannya harus aware mau ngapain. Berarti normalnya 120 sampai 160 ya.
Kalau di atas itu bermasalah, kalau di bawah itu juga bermasalah. Untuk menentukan kepala janin, ibu bidan hanya menggunakan rabaan tangan aja. Menurut beliau ini kepala nih di bawah, berarti bagus ya. Kalau ini perasaan bokong gitu. Kalau bokong berarti nanti ibu bidan akan menyarankan untuk USG. Dan yang selanjutnya yaitu keenam, screening status imunisasi. Ibu bidan akan bertanya, imunisasi ibu kehamilan kemarin berapa kali, kehamilan sekarang berapa kali, dan imunisasi itu wajibnya 4 kali imunisasi ya, 4 apa 5 kali imunisasi TT itu 5 kali wajibnya biar selesai. Nanti ibu bidan akan men-screening di sana. Apa fungsinya imunisasi untuk ibu hamil? Itu untuk mencegah tetanus pada bayi. Maaf ibu-ibu, ada bayi ketika lahir beberapa hari dia terjadi kejang. Nah, itu bisa aja kan tetanus pada bayi. Untuk yang selanjutnya nanti saya jelasin tentang imunisasi ibu hamil ya. Saya jelasin di video yang lain. Yang selanjutnya yang 7, beri tablet tambah darah. Biasanya ibu bidan memberikan tablet tambah darah secara gratis. Kalau emang dari puskesmasnya ada secara gratis. Kalau emang nggak ada, paling ibu bidan menawarkan bahwa ibu bidan membawa yang harus dibeli gitu ya. Bahwa si FE-nya, si FE itu penambah darah. Ibu bidan fungsi penambah darah untuk apa? Penambah darah itu karena kita akan melahirkan persiapan darah, dan darah kita itu terbagi ya. Permisalannya, saya punya permisalan, kita itu asalnya itu 1 botol penuh darah kita penuh sebelum hamil, tapi setelah hamil dibagi 2 sama anak kita kan. Nah, kita jadi setengahnya dong. Nah, sedangkan kita akan melahirkan pasti akan banyak keluar darah juga. Jadi kita harus persiapkan biar ketika lahiran siap, darahnya udah siap, karena kita selama kehamilan minimal meminum tablet penambah darah itu 90 tablet selama hamil, minimalnya itu. Bagusnya setiap hari selama kehamilan 1 kali 1 aja. Langsung yang ke-8 itu periksa tes atau laboratorium. Biasanya ada dari puskesmas yang ngambil darah untuk memeriksa 3E, memeriksa HB itu apa, hemoglobin, kandungan darah merah dalam tubuh ibu, atau memeriksa gula gitu, atau memeriksa banyak pemeriksaan lab yang lainnya yang diperiksakan oleh ibu hamil, karena emang ibu hamil memerlukan, karena katanya selama hamil itu kita itu banyak banget, maksudnya itu yang tanda kutip. Oke, yang selanjutnya tata laksana penanganan kasus. Nah, apabila ditemukan masalah, maka dilakukanlah tata laksana oleh ibu bidan. Ketika ada masalah di ibu, misalkan tekanan darahnya tinggi, pasti dilakukan tata laksananya harus seperti apa. Terus yang ke-10, temui cara konseling. Ibu bidannya itu melakukan konseling. Ketika ditemukan suatu masalah, ibu bidannya melakukan konseling. Ibu-ibu akan mendapatkan konseling itu apabila sudah melakukan pemeriksaan yang 10 langkah itu. 10 rangkah pemeriksaan, atau disebutnya kalau dalam kehamilan itu 10T. Nah, itu diperiksakan, dan wajib bagi ibu-ibu melakukan pemeriksaan kehamilan minimalnya 6 kali selama kehamilan yang saya sebutin tadi. Dan itu tuh mendapatkan itu semua, dan akan mendapatkan poin di akhir. Kalau ketemu suatu masalah, ibu bidan akan menjelaskannya. Tapi kalau misalkan aman-aman aja juga, ibu bidan pasti akan menjelaskan bahwa ibu dalam keadaan aman. Baiklah, mungkin segitu dulu tentang periksa ibu hamil. Ada 10T dan juga ada 6 kali selama kehamilan. Yang selanjutnya bisa bertanya ibu-ibu lewat kolom komentar. Jangan lupa bisa bertanya lewat kolom komentar, atau misalkan bisa sharing juga ya.